Hai sahabat-sahabat YouTuber dan VTuber dimanapun berada saat ini. Saya Dema senang sekali menjumpai kembali Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya tetap berdoa dan berharap teman-teman saya dimanapun saat ini berada yang melihat video ini tetap sehat dan kuat dan sukses dalam mengerjakan apapun yang Anda kerjakan saat ini, teman-teman. Teman-teman, saya akan membahas satu topik seperti pada tampil saya, apa perbedaan antara negara maju dan negara berkembang, dan apa kaitannya dengan VTube, ya, atau yang berkaitan dengan jaringan. Tapi sebelum saya membahas, teman-teman, kita lihat video daripada Ibu Menteri Keuangan kita, ya, Ibu Sri Mulyani. Berikut. Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Terus saya lihat ini orang kalau di negara maju itu seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi. Sekolah juga sama, nggak lebih pinter dari kita. Negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita, orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Apa perbedaan antara negara maju dan negara berkembang? Kenapa orang Amerika disebut dengan negara maju, sedangkan kita negara berkembang? Ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri, bahwa orang Amerika itu tidak kerja keras, tetapi asetnya yang bekerja. Kemudian kalau kita, orang Indonesia, aset tidak ada, aset tidak bekerja, kita yang bekerja keras. Pada satu video saya, pernah saya membahas tentang The Cash Flow Quadrant. Buku itu dikarang oleh Robert Kiyosaki, keturunan Amerika dan Jepang. Dan saya rasa mungkin ini adalah konsep yang mereka gunakan sehingga mereka disebut negara maju. Dalam buku itu dijelaskan 4 profesi manusia. Ya. Yang pertama adalah employee, self-employed, business owner, dan aset. Nah, buku itu menyarankan untuk kita mengarah atau membangun aset. Ya. Sekalipun Anda saat ini masih ada sebagai employee atau self-employed, employee adalah orang yang bekerja sama bos, dan employee adalah orang yang menjual keahlian, dan business owner adalah yang punya karyawan atau yang punya perusahaan. Nah, buku itu menyarankan untuk masuk di membangun aset. Nah, apa itu aset? Itulah yang dikerjakan oleh orang Amerika sehingga mereka dikatakan negara maju, ya. Kemudian apa kaitannya dengan VTube? Nah, VTube ini adalah sebuah aplikasi di mana ini bisa dijadikan sebagai aset Anda, ya. Di mana orang-orang itu yang bekerja untuk kita. Jadi VTube ini, teman-teman, kita membangun jaringan. Nah, kalau Anda tidak punya modal besar untuk membangun sebuah aset, ya, aset itu seperti punya ruko, disewakan, kemudian kita dapat uang, atau punya uang miliaran, kemudian kita dapat hasilnya dari deposito uang kita. Nah, itu namanya aset. Bagaimana dengan kita yang tidak punya uang atau punya modal besar? Tahun 2020 saja, angka kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret naik menjadi 9% lebih. Ya. Jadi orang miskin sekitar 26 juta lebih orang. Ya. Ini karena adanya corona lagi. Ya. Jadi kalau Anda yang tidak punya modal besar, kita yang tidak punya modal besar, aplikasi ini bagus untuk kita mulai membangun aset. Jangan kita hanya sudah tidak punya apa-apa, kemudian menyinyir aplikasi karya orang yang dimana bisa merubah hidup kita. Nah, dari cara berpikir kita, teman-teman, bagaimana kita untuk mulai membangun aset
Apalagi tadi saya bilang kalau kita tidak punya modal besar, kita bisa memulai dari aplikasi VTube. Atau kalau Anda yang cerdas, Anda yang bisa membuat video, buat video, jadi YouTuber. Jangan mengharapkan pemerintah untuk melakukan sesuatu bagi Anda, ya. Jangan selalu mengharapkan uluran tangan ke pemerintah, ya. Tetapi kita mulai memikirkan atau mulai mencari sesuatu, membangun aset untuk kehidupan kita, teman-teman. Nah, tadi saya katakan bahwa VTube bisa menjadi sebuah aset buat kita kalau Anda pahami itu. Saya sarankan Anda membaca buku daripada The Cash Flow Quadrant. Pada video saya sempat membahas seperti ini, ya. Teman-teman bisa melihat itu, ya. Dan VTube ini salah satu bisa menjadikan aset. Kenapa saya katakan demikian? Karena VTube ini berkaitan dengan jaringan. Kita yang menciptakan jaringan kita di bawah, ya, dengan sistem daripada VTube. Kemudian orang-orang di bawah jaringan kita ketika besar, tumbuh, maka itu adalah aset-aset kita. Kemudian waktu mereka melakukan hal yang sama, menonton, ya, maka kita akan dapatkan komisi dari apa yang mereka kerjakan. Nah, maka di VTube itu manusia adalah aset kita, teman-teman. Kita mulai membangun jaringan. Kalau Anda seorang YouTuber, subscriber kita, viewer kita, itu bisa juga dikatakan sebagai aset kita. Sehingga kita banyak melihat orang-orang YouTuber yang sudah sukses, hanya mengupload video tetapi dia memiliki banyak uang. Karena itu adalah aset orang di luar sana, subscriber, viewer itu adalah asetnya. Bagaimana caranya kita di dalam sebuah kebenaran dikatakan begini. Berkat Tuhan datang ke Anda pada waktu tidur. Nah, buat saya ini adalah berbicara tentang sebuah aset. Kalau Anda yang tidak punya aset, Anda yang bekerja untuk uang, konsep ini tidak bakalan bisa terjadi buat Anda. Seorang YouTuber mengupload video, kemudian viewernya banyak. Waktu tidur, ada orang yang nonton di luar sana. Uang masuk di dalam akunnya dia. Itulah namanya berkat Tuhan, rejeki datang waktu tidur. Anda seorang VTuber. Waktu Anda tidur, tim exposure Anda terus naik. Kemudian viewpoint Anda masuk dalam akun Anda. Waktu Anda tidur-tiduran, Anda tidak tahu siapa yang melakukan itu. Tapi itu adalah jaringan Anda. Itu namanya rejeki datang waktu Anda tidur. Itulah namanya aset. Kalau Anda pahami konsep ini. Tetapi sekali lagi saya mau bilang, bagaimana Anda mau bisa mendapatkan sebuah rejeki jika Anda hanya menyinyir aplikasi, karya orang yang begitu bermanfaat buat orang banyak. Ya. Jadi kalau kita selalu berada dalam pemikiran dan hanya konsep seperti ini yang kita gunakan, maka sampai kapanpun kita akan menjadi orang-orang yang bekerja keras untuk uang, untuk kehidupan kita, untuk sebuah makanan, ya, untuk suatu kehidupan. Tapi saya mau tekankan lagi kepada Anda semua, bagaimana kita bisa mendapatkan aset, atau bagaimana aset itu bisa bekerja dengan kita. Ketika sebuah peluang datang kepada kita, kerjaan kita hanya menyinyir dan tidak mempercayainya. Padahal orang di luar sana sudah mendapatkan hasil. Sampai kapan Anda akan menjadi seorang yang bekerja untuk uang? Sampai kapan Anda menukar waktu Anda dengan bayaran? Ya. Ini sangat mengenaskan. Seperti yang Ibu Menteri tadi sampaikan bahwa di Republik ini orang begitu bekerja keras demi untuk menyambung hidup. Karena itu teman-temanku di luar sana dimanapun saat ini berada, pahami konsep ini, aset. Sehingga kita tidak mengharapkan uluran tangan dari pemerintah atau undian turun dari langit atau pemberian-pemberian orang. Tetapi bagaimana kita menciptakan aset bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita sendiri. Sehingga kita bisa berdampak kepada orang banyak. Semoga video-video ini bermanfaat untuk Anda semua. Harapan saya, mulailah kerjakan yang berkaitan dengan aset, yang berkaitan dengan jaringan. Kalau Anda tidak punya modal, VTube bisa menjadi solusi.
YouTube bisa menjadi solusi, atau kerjaan yang lain, asuransi, multi level, yang bisa membangun aset buat diri Anda. Jangan hanya menyinyir aplikasi, sehingga kita sama-sama bisa menjadi orang-orang yang survive dalam kehidupan ini. Sukses buat Anda semua. Go Diamond.